Siapa sangka laga kualifikasi Piala Dunia antara Timnas Indonesia melawan Australia dimenangkan oleh tuan rumah Australia dengan skor cukup telak 5-1. Sejatinya Timnas Indonesia menatap laga ini dengan penuh rasa percaya diri, di mana pada laga sebelumnya Timnas Indonesia berhasil menggulung Arab Saudi 2 gol tanpa balas. Mempunyai kesempatan emas untuk lolos langsung ke Piala Dunia membuat PSSI semakin berambisi untuk memenangkan pertandingan di 4 laga sisa. Pelatih yang sudah membuat pondasi kokoh sepak bola Indonesia pun dipecat dari kursi kepelatihannya dan menggantinya dengan pelatih baru yang katanya lebih menyerang. Atas dasar lebih menyerang dan tidak negatif football, PSSI menunjuk Patrick Kluivert sebagai pelatih baru Timnas Indonesia, meskipun banyak kalangan yang menyayangkan keputusan sembrono dari PSSI. Saat jadi pemain, memang Patrick Kluivert adalah bintang besar. Namun saat jadi pelatih, ia tak sebagus saat menjadi pemain. Karir kepelatihannya tergolong biasa saja dan boleh dikatakan buruk. Dampaknya terlihat saat melakoni debutnya bersama Timnas Indonesia melawan Australia. Citra bagus yang dibangun PSSI dalam mempromosikan pelatih barunya membuat pencinta sepak bola Indonesia mempunyai harapan besar saat bertandang melawan Australia. Apalagi skuad Garuda ketambahan 3 pemain naturalisasi Grade A, Emil Audero, Dean James, dan Joy Palupesi. Seakan-akan laga menghadapi Australia adalah laga yang mudah untuk memperoleh kemenangan. Bukan hanya dari fans Timnas Indonesia saja yang mendengar kabar kehebatan pemain dan pelatih baru Indonesia, tetapi staf kepelatihan Timnas Australia pun sudah antisipasi dengan permainan hebat Timnas Indonesia. Terbukti Timnas Australia pun menggunakan strategi defensif 5-3-2, meskipun mereka bermain di kandang sendiri. Memang benar, Timnas Indonesia bermain menyerang sejak menit awal pertandingan. Bahkan Jay Itzes hampir mencetak gol dari sundulan kepalanya. Namun bola berhasil ditepis oleh kiper Australia. Beberapa menit berselang, Rafael Struijk dijatuhkan di kotak penalti. Tapi sayang, eksekusi penalti Kevin Dix membentur tiang gawang Australia. Setelah kegagalan Kevin Dix mengeksekusi penalti, keadaan berbalik. Meskipun kalah dalam penguasaan bola, namun Australia mampu unggul 3 gol dengan 3 peluang di babak pertama. Kurangnya koordinasi antar pemain disinyalir menjadi penyebab kekalahan Indonesia atas Australia. Waktu yang mepet dalam berlatih membuat koordinasi antar lini tidak berjalan dengan baik. Pemain hanya berlatih dalam 2-3 hari sebelum pertandingan melawan Australia. Tidak ada permainan cepat 1-2 sentuhan seperti era Sintayong. Terlihat pemain-pemain timnas kebingungan dalam melakukan build up serangan dan permainan hanya berkutat di lapangan tengah. Secara penguasaan bola, memang Indonesia lebih unggul dibandingkan dengan Australia. Unggul 60% berbanding 40%. Tapi inilah sepak bola. Hukum asal mengatakan siapa yang mencetak lebih banyak gol dan sedikit kebobolan itulah pemenangnya. Bukan yang lebih banyak menguasai bola ataupun bermain indah dan sering melakukan serangan. Seharusnya PSSI paham dengan hukum sepak bola ini. Yang dibutuhkan Timnas Indonesia hanyalah kemenangan untuk lolos ke Piala Dunia. Tidak peduli bermain defensif ataupun ofensif. Tidak peduli pelatih mantan pemain hebat ataupun pelatih mantan pemain yang biasa saja. Setelah kekalahan melawan Australia, Timnas Indonesia kini hanya menyisakan 3 pertandingan dan semakin berat untuk lolos otomatis ke Piala Dunia 2026.
Saat ini Indonesia berada di peringkat keempat di bawah Arab Saudi yang akan melakoni laga ketujuh melawan Cina pada hari Jumat. Sebenarnya Indonesia masih bisa lolos otomatis ke Piala Dunia jika Indonesia mampu mengalahkan lawan-lawannya di 3 laga sisa. Dan 4 pesaingnya, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina hanya bermain imbang di 3 laga sisa. Jelas ini tidak mudah dan sepertinya tidak mungkin mengalahkan Jepang di kandang sendiri. Yang paling realistis adalah mengincar peringkat ketiga dan keempat. Hal itu bisa terwujud apabila di 3 laga sisa timnas Indonesia bisa mengalahkan Cina dan Bahrain serta bermain imbang saat melawan Jepang. Apalagi saat menghadapi Bahrain dan Cina, Indonesia bertindak sebagai tuan rumah. Semestinya Indonesia bisa menang asal tidak meremehkan lawan, seperti saat melawan Cina dan Australia saat tandang kemarin. Penuh rasa percaya diri dan seolah-olah meremehkan lawan, malah justru terjungkal di kandang lawan. Lupakan kekalahan saat melawan Australia dan kembali fokus untuk laga melawan Bahrain di GBK 29 Maret ini. Sebenarnya, saat menghadapi Bahrain, timnas Indonesia lebih diuntungkan. Bahrain yang kalah 2-0 saat bertandang di Jepang harus menghadapi laga tandang lagi melawan timnas Indonesia. Timnas Indonesia harus jeli untuk memanfaatkan kelelahan mereka. Dan perlu diingat bahwa laga melawan Bahrain adalah laga yang paling menentukan untuk menjaga asa timnas Indonesia lolos ke putaran 4 kualifikasi Piala Dunia. Jangan sampai laga melawan Bahrain berakhir seperti laga melawan Australia atau saat melawan Cina. Kalau hal ini sampai terjadi, bukan tidak mungkin teriakan "kembalikan Sintayong" dari penonton seisi stadion akan menggema lebih keras seperti saat kekalahan debut Patrick Kluivert saat berhadapan dengan Australia kemarin. Dan apabila Indonesia mampu mengalahkan Bahrain, maka poin Indonesia akan menjadi 9 poin dan menjauh dari kejaran Bahrain dan Cina. Segalanya masih bisa terjadi, meskipun kecil, peluang itu masih ada untuk timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia.